Yang kedua, saya tidak sendiri di sini dan saya tidak sendiri. Boleh berdiri kawan-kawan anggota DKJ, saya tentunya memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya buat kawan-kawan kerja kerasnya semua. Ya, ini kerja dari rekan-rekan yang bersungguh-sungguh. Saya katakan sungguh ya bahwa mereka, bahkan saya tidak membayangkan ya, dan musisi luar ada ya macam tari di sastra, tapi masih menyediakan waktu begitu besar untuk DKJ. Saya tentunya tidak akan pernah melupakan kawan-kawan sama ya. Itu saya sangat apresiasi sekali. Baik, boleh duduk mungkin nanti kita bersama ya. Ini adalah hasil bersama kerja. Pertama begini, boleh di slide berikutnya. Ini di awal ketika kami memulai, ada satu hal yang kita sepakati bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dari hari pertama kali kita dilantik. Bagaimana caranya? Mungkin saya menggunakan kata mungkin ya, tapi saya yakin ada keyakinannya bahwa ini yang pertama kali dalam sejarah DKJ kami memaksa diri kami untuk setiap tahun membuat laporan tahunan. Wajib, laporan kegiatan. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab apapun dari amanah, anggaran atau masyarakat yang diberikan kepada kita, laporkan. Caranya, memang kita tidak punya kanal yang banyak, akhirnya ya kita taruh di website kita, di DKJ. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa mengunduh ya. Ini masing-masing laporan 150 halaman lengkap, dan kawan-kawan itu serius menyusun laporan karena rasa tanggung jawabnya yang luar biasa. Jadi 2020-2021 silakan ya, tentunya kami sangat berbahagia kalau Pak Ibu dan kawan-kawan mau membacanya gitu ya. Mengapa ini perlu? Saya sedikit kasih gambaran. Ini di periode kedua. Di periode pertama itu ada Kakak Yola, ya, ada Hikmat, apa lagi ya? Ada Pak Yusi ya. Kita mengalami, lagi saya, nggak ada yang bimbing. Masuk seperti hutan belantara. Saya kenal DKJ dari kecil, tapi ya kenal dari luar lah. Ya. Tapi begitu masuk, sebuah keorganisasian yang memang jumlahnya luas sekali. Saya harapkan, ya tentu saya harapkan, maksud dari membuat laporan ini tentunya juga kita sekarang, dan juga terutama buat rekan-rekan yang jadi kandidat terpilih, sudah bisa membaca petanya dulu. DKJ bukan sekedar sebuah organisasi. Kalau dikatakan ide, itu harus kita sepakat bahwa ide bukan, dia dengan kota Jakarta. Oke, langsung berikutnya. Kita mulai dari tahun anggaran 2020 dulu. Ya, boleh. 27 Juli 2020, tetapkan kita berdasarkan Capgub ya, Capgub. Ini cerita yang aneh juga. Jadi ada masa apalah dari periode berikut. Periode sebelumnya posisi floating mengambang, di mana 3 kali mendapat SK sebagai PL. Tidak ada ketetapan. Kalau dibilang satu periode waktu itu berapa tahun? 3 tahun ada plusnya. Ya. Tapi itu benar-benar periode yang sangat tidak mengenakan sekali. Tidak bisa berbuat apa-apa per 3 bulan atau per 3 bulan masa SK itu. 3 kali SK.
ya, TSK Gubernur untuk PLT terus. Dan sekarang ini kita harus bersyukur mempunyai mekanisme yang baik untuk pemilihan anggota DKJ. Saya dititipkan sebuah kekacauan yang luar biasa di periode ini, di awal, dalam pemilihan anggota DKJ. Bukan AJ yang memilih, ya. Dan begitu banyak titipan harus saya. Perang kepentingan luar biasa. Tapi saya bertahan untuk mengatakan bahwa lihat kepada kebutuhannya. Ya, ini bukan menitipkan apapun lah, ormas atau agenda politik dan segala macam. Jadi harus clear di situ kita bahwa DKJ tidak melakukan kegiatan politik praktis. Individunya kalau dia sana, tapi jangan praktekkan di sini. Itu bencana lah kalau saya katakan ya. Itu kita akan masuk kepada game yang completely different. Game yang akan benar-benar berbeda. Saya akan, kalau mau cerita ini terlalu panjang ya. Tapi intinya saya sangat berharap itu tidak ada kendaraan atau apapun yang free rider masuk ke dalam komposisi yang berikutnya. Itu kompleks sekali masalah. Nah, ini 2020 masih dengan menggunakan dana hibah. Dana hibah, rekan-rekan periode yang sebelumnya punya cerita yang sama ya. Dana hibah itu cairnya di bulan-bulan sekitar segini, bayangkan. Agustus, Juli pun sudah bersyukur lah. Kadang-kadang kalau ditanya, biasanya dana hibah cair kapan? Setelah lebaran, ya lebaran tanggal bulan apa gitu kan ya. Pada saat ini ya kita jatuhnya bulan September, sebelum tahun terakhir. Ini sudah, pandemi sudah mulai kawan-kawan. Karena saya ingat ketika kita dilantik pakai masker. Berikutnya. Nah, ini saya mau berbagi, mudah-mudahan bermanfaat ya. DKJ mempunyai posisi canggung, tepatnya belum terdiri. Kita harus berbicara di relasi terhadap DPRD. Kita selalu tidak bisa memenangkan yang namanya politik anggaran. Karena apa? Ya memang dalam aturannya yang maju ke depan adalah KPD-nya, yaitu Dinas Kebudayaan. Jadi kalau di DKJ tidak pernah bisa mempresentasikan program-programnya sendiri ke DPRD. Saya harapkan ini juga menjadi bagian dalam, terutama dalam meninjau ulang pergub, posisi DKJ relasinya terhadap DPRD. Itu penting. Artinya bukan hanya memenangkan anggaran DKJ, tapi memenangkan anggaran keseluruhan. Bagaimana politik anggaran memenangkan anggaran keseluruhan. Saya kasih gambaran kasar aja dulu. Di sini masih ada bapak-bapak dari Dinas Kebudayaan nggak? Jadi dalam satu rapat saya bertanya, isu hulunya adalah begini, berapa sih dalam proporsi keseluruhan APBD, kebudayaan itu berapa persen? Tapi ini kalau ada yang benar-benar tahu tolong dikoreksi. Ini jawaban dari bapak-bapak dan 1%. Pendidikan 20%. Artinya sekarang misalnya begini, Dinas Kebudayaan per tahun itu perkiraan mendapat anggaran 240 miliar. Ini dalam konteks waktu kami membicarakan subsidi untuk tim. Ini kasar aja bayangannya, 240 miliar per tahun. Apabila tim seluruhnya disubsidi, itu memakan sekitar ya, ini hitungan bukan yang terakhir ya, hitungan beberapa waktu yang lalu, karena sekarang masih tiba-tiba berubah ya. Nanti saya ceritakan bagian ini. Anggap 130 ya, waktu itu dibicarakan sekitar 130 miliar. Berarti hampir 50% kesedot ke sini. Berarti bukan berarti subsidinya hilang dong, saya bilang. Tetapi bagaimana memenangkan politik anggaran 1% itu dibesarkan. Ya dong, dari hulunya. Jadi PR kita sebenarnya jangan lupa untuk di wilayah itu.
Itu yang menurut saya akan terus memperlambat manuver DKJ ketika harus mengambil posisi, ini juga belum ada di Pergub, ketika DKJ mengambil posisi terhadap ekosistem sendiri. Itu belum ada. Jadi ada dua, posisi canggung atau belum terdefinisi, posisi DKJ terhadap DPRD dan kedua terhadap ekosistem ini sendiri. Oke. Kenapa saya, maaf tadi, bertindak seperti itu? Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2007, Strategi Kebudayaan 2017, Strategi Kebudayaan 2019, kita punya Pergub 2020. Tidak ada satupun yang membaca tentang strategi kebudayaan. Saya bilang, astaga, siapa yang merancang ini? Itu yang membuat saya marah. Ini menggunakan paradigma lama. Bagaimana kita mau maju kalau masih menggunakan paradigma lama? Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan agenda, saya kasih tahu satu ya, ada 7 agenda strategis pemajuan kebudayaan. Di poin 6 itu mengatakan reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk kepentingan pemajuan kebudayaan. Itu tidak dibaca. Di situ ada satu hal yang menjadi rekomendasi kita ke gubernur adalah untuk reformasi penganggaran dana abadi kesenian Jakarta. Kalau kita masih terkungkung dengan pergub yang sekarang, nggak jadi apa-apa. Jadi tolong juga kita lihat nanti satu bagian dari 7 agenda strategi kemajuan kebudayaan. Jadi sekarang pergub ini mau ditarik sampai semana? Nanti Bang Margun bisa, saya nggak paham ya, itu leg spesialis atau ranking itu apa istilahnya? Dalam hierarki ya, hierarkinya dibantu apakah bisa ditarik sampai ke Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Itu penting gitu ya. Kalau nggak kita nggak nyantol kemana-mana gitu. Ketika mau bicara dalam skala nasional, kepentingan nasional, kita nggak punya cantolannya. Inilah kasus yang terjadi. 2018 4,9, tiba-tiba 2019 kok bisa 18,7? Rumusan dari mana? Apakah benar? Ya, kita harus melihat bahwa adalah komitmen Pemprov perhatian terhadap kesenian. Tapi kita harus mempertanyakan, itu sebuah sistem atau sebuah pendekatan? Pertanyaannya itu. Bagaimana menempatkan sistem? Menempatkan sistem adalah pergubnya benerin. Siapapun gubernurnya, pergubnya itu. Siapapun anggota DKJ-nya, pergubnya itu. Tapi kalau pergubnya sudah lemah, siapapun gubernurnya, siapapun anggota DKJ, tidak apa-apa. Kita dihadapkan kepada kondisi bagaimana tetap bisa kreatif tanpa melanggar hukum. Batasannya di mana toleransinya? Kalau benar-benar patuh, nggak jadi apa-apa. Saya tidak berpikir waktu itu 2 periode, kalau nggak bikin apa-apa, nggak bikin sebuah catatan, mendingan nggak usah maju. Saya dipepetkan pada saat itu benar-benar sebagai PLT yang harus nyambungin semuanya. Buat transisi yang benar-benar nggak selayaknya terjadi seperti itu. Jadi kawan-kawan ini untuk sekedar memberikan bayangan bagaimana bukan hanya untuk DKJ tapi secara keseluruhan taruhlah universe kita Jakarta itu bisa ada satu komitmen politik anggaran yang baik ya. Ini mari kita bicarakan sama-sama. Kita pernah ngundang DPRD. Nah, bagi ngobrol juga bingung. Ada satu partai datang ke kami waktu itu. Jelas kita clear. Datang untuk tujuan untuk pembelaan kesenian, tapi kita nggak support you punya partai. Oke, Anda sebagai DPRD, tapi jangan pernah kita balikin sumbangsinya untuk partai Anda. Let's make a deal. Itu aja. Tapi ya kita tahu lah. Saya bukan pelobi politik. Saya tidak pandai kerja-kerja politik. Mungkin di kawan-kawan berikutnya mungkin punya keahlian itu.
Tapi kan yang sekarang jadi masalah, kita akan kebingungan sendiri gitu ketika memilih orang. Prestasi kesenian tentu kita tidak ragukan. DKJ itu melibatkan kemampuan lobbying, kemampuan kerja-kerja politik. Tidak semua orang punya selera ke politik. Tidak semua orang. Apakah sebagai anggota DKJ mau berrela-rela tanpa mendapatkan apa-apa tapi melakukan juga. Dan orang ya harus kita cek ya. Apakah kita memang pada akhirnya melihat DKJ nggak mungkin enggak bersentuhan dengan isu politik, nggak mungkin enggak kesenian itu tidak berpapasan dan tidak beririsan dengan kepentingan politik. Pasti saya katakan. Atau